TV digital itu nggak ada. Dia memang posisinya hilang sinyal, sudah stuck di situ, tidak ada gambar hitam putih lagi gitu ya. Nah kalau digital kira-kira gitu. Jadi memang gangguan-gangguan, kendala-kendala pasti ada. Nah ini kan orang bertanya-tanya, bayar nggak sih gitu. Oke, nah mungkin itu untuk regulasi selanjutnya bakal kita bahas ya di segmen selanjutnya ini. Tentu banyak sekali smart listener yang sudah dijelaskan oleh Mas Adi tadi, berbagai keunggulan ya dari beralihnya dari siaran TV analog menuju ke digital, dan juga saat yang saya ikuti tadi bahwa memang pada keniscayaannya memang Indonesia termasuk salah satu negara yang telat ya menerapkan regulasi AC atau analog switch off. Nah, di segmen selanjutnya nanti kita akan berbincang bersama Mas Adi. Tentunya tadi topik yang Mas Adi sempat singgung mengenai apakah peralihan ini juga membuat biaya untuk masyarakat, dan juga bagaimana untuk daerah-daerah belum seperti apa saja kebermanfaatannya dengan penerapan ASO yang saat ini bakal berlangsung. Tapi meskipun di Palembang saat ini belum berlangsung ya smart listener. Kami akan segera bahas di segmen selanjutnya, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM presents Radio Talk. Smart FM Radio Talk. Hai Fan, udah sore gini masih flawless aja wajah kamu. Oh ya? Ini rahasianya. Aku pakai Venus Flawless Matte Cushion. Venus Cushion ini formulate in Korea loh. Hybrid makeup yang udah sekaligus mengandung skincare. Jadi nggak perlu ribet. Udah 3 in 1. Wah, keren banget. Kok bisa ada skincare-nya sih? Iya, jadi gini. Di dalamnya itu udah ada kandungan UV protection dengan SPF 50+, PA+++, terus ada hyaluronic acid dan juga moisturizing agent-nya. Oh, jadi ini hybrid makeup. Tapi sehat nggak nih buat kulit? Tenang aja, Venus Cushion ini udah dermatology taste. Jadi pasti sehat dan aman banget buat kulit kamu. Bener deh, ini sih udah praktis dan komplit banget ya. Aku mau deh pakai Venus Cushion biar muka aku tetap flawless paripurna kayak kamu. Iya, buruan deh Sin. Jangan lupa aku juga pakai rangkaian skincare dan Venus kosmetik lainnya loh untuk jaga kulit aku tetap cantik dan sehat. Venus, awal cantik sehatmu dari Kimia Farma. Cuk, tapi Oke. Aman ya tadi siarannya?
Stories and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, di hari Rabu 11 Januari 2023, tentunya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Smart Listener, kita masih membahas topik yang sangat menarik ya pada pagi menjelang siang hari ini mengenai masuk 2023, bagaimana regulasi ASO di Palembang. Tadi di segmen sebelumnya Ketua KPD Sumatera Selatan Mas Herfriadi sudah menjelaskan, tapi masih sedikit ya perlu kita bahas secara menjurus apa sih
Andi, tadi sempat dibahas ya, salah satu penyebab ini masih belum diterapkannya regulasi ASO ya di Palembang karena memang belum tercapainya persentase pembagian STB. Nah ini kan kalau di lapangan sendiri anak-anak media ini biasa yang diburu ketika hal ini membesar itu pasti orang KPID. Padahal, nah di segmen selanjutnya nanti kita bahas segmen selanjutnya ini menarik Mas Adi. Kenapa yang selalu diburu ini dari tim KPID ya? Padahal tadi berdasarkan penjelasan Mas Adi, ini ada pihak-pihak tertentu juga yang ikut bertanggung jawab, malahan KPID ini lebih kepada pengawasan konten ya. Nah kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ini kenapa nih masih belum bisa tercapai? Atau apa perlu juga peran dari KPID ya ikut keterlibatan dalam hal ini dalam pembagian STB dan juga penyediaan MOOC? Akan kita bahas di segmen selanjutnya Smart Listener dan kami akan segera kembali sesaat lagi.
dengan peningkatan yang terbilang tadi masih rendah ya pembagian SDG yang menjadi salah satu pemicu belum diterapkannya ASO di Palembang. Silakan Mas Adi. Ya, sebetulnya kan karena kami lembaga negara yang independen, kami merasa bertanggung jawab. Saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan mensupport kebijakan pemerintah pusat. Dan supaya tujuannya adalah ya supaya masyarakat informasi ini tersampaikan sehingga tidak silang sinkron informasi. Maka saya ketika di wartawan ya saya siap menjawab kan ya jawaban saya realistis ya kebijakan yang biasa disampaikan ya jadi saya menyampaikannya saja yang memang ini kendalanya di sini. Pertama saya kalau soal awal ini kan yang dipublikasikan yang berkembang awal adalah soal SDGs. Nah, ini seperti jadi catatan besar. Ini kan kita berada di wilayah Indonesia gitu ya. Yang namanya kita ini agak gratis gitu ya. Itu juga pasti ada semangat untuk yang hidup menggunakan obat-obatan seperti ini untuk menggunakan padahal data gratis itu atau jumlah persentase saja contoh di Sumsel di Yayasan jumlahnya 82.911. Nah bayangkan kalau misalkan di Palembang ini total apa namanya 45 diberikan gratis sementara jumlah sekitar 1,6 juta. Bayangkan dari total penduduk 1,6 juta itu cuma dibagikan 0,sekian persen. Artinya penduduk yang memang mau itu diberikan SDG gratis. Nah, makanya tapi orang-orang karena publikasinya begini awal gembar-gembornya adalah soal gratis ya maka ya wajar dong kita berharap gratis gitu ya. Wajar sesuatu yang wajar secara sosial atau secara psikologi itu wajar. Tidak bisa juga sampai selesai ya ini. Sebentar aku tengok dulu. Ini kok ininya ini ya. Tampilannya cuma cek ini. Dan ini bisa dicek datanya di website masukkan link ada rekaman nah ini di Kayaknya bukan ini teh yang ditampilin tuh. Kak dari aku tengok ke ya. Bentar. Aku mati dulu ya. agak ditanya-tanya oleh masyarakat kok di rumah A dapat di rumah B enggak sementara versi itu yang tugas ditanggung jawab oleh pemerintah untuk membagikan SDG gratis. Dia bukan harus validasi pernyataan rumah. Tugasnya cuma membagikan. Nah ini jadi kendala. Satu rumah itu membagikan bukan hanya membagikan, tapi memberikan contoh pemasangan segala macam itu memakan waktu sekitar 20 menit. Dan ini
masyarakat malah apa ya? Ini terkesan yang ditonjolkan adalah STB gratisnya ya, apalagi yang tertanam di mindset masyarakatnya, apalagi masyarakat Palembang ya, kalau dengar yang gratis-gratis itu pasti yang selalu mereka tonjolkan. Nah ini bagaimana Mas? Apakah memang dari edukasi masyarakat sendiri ataupun juga sejauh ini bagaimana sosialisasi dari KPID dalam menyikapi hal ini? Karena kalau mendengar penjelasan Mas Adi tadi berarti dalam hal ini masih banyak dong masyarakat yang belum terlalu peduli tentang apa itu ASU, tapi lebih peduli dengan STB gratisnya. Nah iya, persoalannya pertama begini. Ini kan program seperti ya memang program pemerintah pusat begitu ya. Nah Dinas Kominfo pun baik provinsi di kota yang saya komunikasikan, mereka juga kewalahan, kebingungan gitu loh. Baik. Karena memang dari kementeriannya, dari Kementerian Kominfo tidak mengalokasikan misalkan anggaran untuk sosialisasi di daerah. Sementara gubernur, bupati, wali kota itu tidak punya anggaran untuk sosialisasi ASU. Artinya ini dibebankan semuanya di Kementerian Pusat, di Kementerian di pusat ini beberapa kali memang Zoom dengan kami. Kami diundang narasumber, kami diundang sebagai peserta, lalu ada tatap muka beberapa kali. Yang menurut saya justru itu tidak begitu efektif gitu. Okay. Harusnya dibebankan saja kepada Dinas Kominfo di daerah. Dengan ini ada anggaran untuk bantu support sosialisasi.
tidak ini asli. Kayaknya mau setuju kok bakal terus. Nah ini kita langsung sambung saja pertanyaan selanjutnya dari Bapak. Sebenarnya siapa sih yang tidak siap? Ibunya atau pemerintah atau yang menonton? Ini silakan Mas Adi juga ada pertanyaan. Pertama, kapan program akan ditetapkan? Dan yang kedua, yang kesiapan ya. Ini memang sudah ditetapkan. Baru hanya tidak kemarin. Dan kalau pertanyaan itu ya, pemerintah yang pertama saya apa tidak dari sisi apa tadi kebijakan
Ambil HP aku Mas Arya sebentar. Apa ya ini? Ya, Arya. Yuk Mas. Yuk Mas. Belum lah. Tutup aja.